Newbie banget sebenarnya, karena ini jadi salah satu hobi yang menyenangkan karena bisa jadi quality time bareng anak. Terus ya momen paling berkesannya ya gue beli, dia beli, terus kita diem di hotel aja berdua gitu. Jadi kita di meja tuh duduk sebelahan, dia bikin HG, gue bikin MG gitu. Kalian keluar, kita mau di hotel aja gitu. Hai guys, di video kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu event perhelatan pergundaman terbesar yang ofisial, yaitu adalah Gunpla Builders World Cup ke-12. Ini tuh event tahunan, sebenarnya udah ada dari lama banget kali ya, dari tahun 2000-an. Cuma nama GBWC ini baru ada sekitar 12 tahun yang lalu, alias mulai dari tahun 2010-an sekian lah. Sebenarnya apa sih yang menarik dari GBWC ini? Jujur, sebenarnya buat saya nggak ada. Tapi jangan cancel aku dulu teman-teman. Tapi beneran deh, saya pengen ngajak kalian jalan-jalan yang ngeliatin kayak GBWC itu sebenarnya isinya ada apa aja sih? Apakah cuma majang entry kompetisi doang atau ada yang lainnya kah? Dimulai dari commutingnya dulu nih. Si paling transum nggak sih, transportasi umum. Kebetulan aja saya deket akses LRT, jadi ya naik LRT terus tinggal turun di Kuningan bersama imani aku yang gambarnya Gojo Satoru dan Bochi Zaroku. Sebenarnya saya sangat amat menikmati commuting pakai kereta ini sih. Jadi ke stasiun terdekat tuh sebenarnya harus naik motor dulu sih, sekitar 7 menitan lah. Terus dititipin tuh di parkiran situ yang seharinya tuh goceng doang. Jing, lucu banget, saya baru lihat footage ini. Kalian tahu nggak sih color grading yang kayak di film-film yang katanya tuh buat third world country? Ini tuh beneran saya ngerekamnya nggak pakai filter apa-apa, tapi kok bisa mirip banget? Nggak sih, positive thinking aja, emang kaca stasiunnya buram kali. Nah, di video jalan-jalan sebelumnya saya udah bilang kan kalau gue tuh si pejalan kaki banget. Kalian tahu nggak hari ini saya pakai sepatu apa? Saya pakai sepatu dari Adios. Ini lucu banget karena warnanya putih dan belakangnya bling-bling hologram. Tapi sensasi jalan kaki pakai sepatu Adidas ini, wow, kayak jalan pakai batu bata, sumpah keras banget. Kedengerannya kayak lebay sih, tapi experience saya beneran kayak gitu. Mana kaki saya jadi lecet lagi? Ya ini masalah saya lah karena nggak pakai kaos kaki yang tebal dan panjang ke atas. Tapi kalau mau dibandingin sama si Kangki yang saya rekomendasikan sebelumnya, itu tuh feelsnya jauh beda banget. Saya udah pakai si Kangki ini berapa bulan? Berarti 3 bulan. Buat kalian yang sering jalan kaki jauh, terutama kayak dari stasiun terus ke tempat tujuan kerja kalian. Kalau misalnya di sini dari stasiun ke Lotte Mall itu sekitar 1,6 kilo. Sumpah nih, ini saya ngebandingin dan nggak ngada-ngada. Day one saya ke GBWC pakai sepatu Adidas ini, waktu tempuh ke mall itu sekitar 18 menit. Waktu ke GBWC Day 2 pakai Kangki itu cuma 13 menit. Kalau kata Google Maps sih ya waktu tempuhnya sekitar 20 menitan jalan kaki. Berarti gue sih cepet banget nggak sih? Enggak, tapi beneran lebih nyaman dan bisa lebih jalan cepet tuh kalau pakai Kangki. Serius beneran, sangat amat saya rekomendasikan. Linknya saya taruh di bawah deskripsi ya. Jadi di video kali ini saya mau bahas beberapa hal. Yang pertama, katanya kan spesial guestnya tuh Koh Ernest Prakasa yang katanya sih dia newbie banget kan dalam menggundam. Nah, saya mau ngecek nih seberapa newbie-nya Koh Ernest sih. Ini bukan bermaksud jahat ya, tapi saya udah bikin beberapa bingo. Buat ngecek segenuine apa sih newbie-nya Koh Ernest ini. Ini kurang lebih list bingonya kayak gini, nanti kita cocokin ya. Jadi GBWC ini ada di Lotte Mall lantai 3. Kalau bingung tinggal tanya aja sih, bilang aja event yang robot-robotan di mana ya. Dan jangan lupa dong tiap kali nanya bilang makasih. Terus udah jelas lah, saya sangat amat kepo dengan entry tahun ini tuh seberapa keren sih. Terus apakah ada barang yang menarik kah di tempat penjualannya? Entah itu barang baru, barang lama yang reissue, atau barang-barang diskonan. Dan yang terakhir, pengen ngeliatin display produk terbarunya Bandai Spirits ke kalian. Sebelum nungguin Koh Ernest jam 3, ini saya jalan-jalan dulu ke sales sectionnya. Yang bikin saya melotot itu adalah ada ini nih. Wow, 540.000. Nggak ngerti sih, just why aja red kali 200. Terus ini ada Sasuke Delta Gundam yang udah di reissue ya, ada tulisan Bandai Namco-nya. Stoknya di hari pertama banyak, tapi hari kedua udah habis. Nggak tahu diambil sama scalper, nggak tahu nggak ya. Exit Galaxy juga banyak, tapi di day 2 malam-malam kayaknya sisa sebiji 2 biji deh. Tulisannya sih buat beberapa item ini satu orang cuma boleh beli satu ya. 1 person per item tuh tulisannya. Tapi saya lihat kok ada yang masukin satu kresek gede gitu. Di kreseknya tuh ada Caliban 3 biji, Infinite Justice 4 biji, Amazing Barbatos Lupus 4 atau 3. Terus yang buat saya aneh tuh ini sih, di hari pertama kan ada SD Trio Stargazer Strike Noir, Verde Buster sama Blue Duel. Banyak tuh kayaknya ada selusinan lah. Suuzonnya saya sih ya diambil sama scalper lah. Saya sih sangat amat mengutuk tindakan scalper ya, mau di bidang apapun. Tapi di section sales ini juga saya melihat beberapa interaksi yang wholesome. Pertama, kayak ada mbak-mbak kantoran sangat amat antusias menceritakan ke temennya kayak, ini tuh Gundam yang merah belakangnya suka dinaikin, ditebengin sama yang putih biru ini. Terus si temennya tuh ngejawab kayak, oh digojekin gitu? Enggak, ditebengin doang. Dinaikin, anjing itu tuh lucu banget. Sepenglihatan saya, mbak ini jajan BB Sensi RX78. Respect. Jadi tadinya tuh saya tuh mau ngonten gitu, sok-sokan wawancara, kakak beli apa aja nih di sini, terus kayak rating dong. Tapi
Males, nggak ada tenaganya juga, udah keburu capek dan lapar. Terus saya lihat kan di keranjang belanjaan orang tuh ada yang masukin BB Sensi Full Burden sama BB Sensi GP02. Terus kayak dalam hati tuh kayak, anjir kok bisa sih sepasang kayak gini? Apakah ini influence dari Marapoles Zerotsu? Enggak sih, itu pedenya saya doang. Soalnya yang kasihan tuh orang-orang masih pada nyari Caliburn dan Aerial Rebuild yang mana Red Kali 200. Sorry banget. Sedangkan ini kok beli SD Gundam yang notabene udah jelek loh ya. Tadinya mau saya tanya-tanya tuh, cuma kayaknya dia lagi sama pacarnya ngobrol-ngobrol. Malas lah, nggak ada tenaga juga. Terus saya ceritain kan di TikTok, kayaknya orang yang tadi saya omongin tuh adalah salah satu temen viewer live Marapolis Zerotsu. Lumayan lucu. Nah, ini udah mau mulai press conference nih. Pertama ada pihak Lotte Mall yang memberikan sambutan. Terus ada quiz giveaway, hadiahnya HG Astaroth sama HG Bael. Pertanyaannya juga gampang banget. Cuma siapa guest star GBWC tahun ini sama tempat GBWC itu ada di mana? Gampang banget kan? Dilanjut sama special guestnya, Ko Ernest Prakasa. Mari kita siapkan dulu nih bingonya. BTW ini nggak semuanya saya rekam ya. Jadi saya mau ngomongin obrolan Ko Ernest ini per topik bingo yang menarik. BTW sorry ya, ini sebenarnya bukan bingo cuma list doang, tapi tetap ada 5x5 kok. Ya kalian ngerti lah ya, tinggal bikin tabelnya sendiri. Yang pertama, apakah Ko Ernest ini punya backlog atau enggak? Jawabannya punya. Tapi kalau dibilang bragging atau bangga banget dengan backlognya, jawabannya tidak. Kerennya Ko Ernest ini masih bisa ngerem lah, mungkin karena kesibukan dan lain-lainnya kali ya. Dan dia tuh fokus ke satu lini doang, yaitu Master Grade. Nah, bahasan daging yang menarik dari Ko Ernest ini, dia bilang kalau Gundam atau Gunpla itu salah satu mainan yang murah. Karena owner IP atau intellectual property-nya tuh ya perusahaannya itu sendiri, yang mana Bandai. Ko Ernest ngebandinginnya sama Transformers yang harganya kan relatif lebih mahal ya, terus kan kualitasnya cuma gitu doang. Mungkin kemahalan bayar IP kali si Hasbro-nya. Sedangkan Gunpla kan yang price point-nya mungkin setara sama Transformers tapi kualitasnya jauh lebih bagus, ya kan? Ini tuh bahasan tentang intellectual property-nya bener banget. Dan ini saya mau bahas sesuatu yang sensitif, jadi kalau kalian gampang ke-trigger ya as always lah, nggak usah dilanjutin nontonnya. Contohnya kayak kenapa pricing Gunpla tuh lebih murah dibanding plastik model kit Bandai yang lainnya. Contohnya kayak Gundam tuh bisa dapat 1.400 yen, partsnya banyak. Sedangkan Kamen Rider 3.000 yen tuh partsnya sedikit. Contoh paling jelas tuh sebenarnya SHF deh. Coba kalian bandingin SHF Kamen Rider yang harganya bisa 500.000 dibanding sama SHF Avengers yang bisa 800.000 sampai jutaan. Karena apa jawabannya? Ya betul, intellectual property. Jadi pricing tuh nggak cuma lihat dari bahan baku doang. Makanya Ko Ernest bisa ngomong statement kayak gitu juga iya, karena dia ngerti lah ya, pekerja kreatif juga. Coba pola pikirnya mulai diubah kayak gini deh. Misal kalian punya sebuah ide, karya, atau hak cipta yang bisa menghasilkan uang, terus karya kalian tuh dicuri secara mentah-mentah, yang mana harusnya profitnya kan masuk ke kalian ya, tapi ini malah masuk ke kantong orang lain. Ya emang udah seharusnya sih kalian yang menikmati dan ngefans sama Gundam ini ngerti dan melek tentang intellectual property. Sisa bahasanya ya sesuai checklist bingo ini nih, kayak misalnya SD jelek, Master Grade lebih bagus. Kalau Ko Ernest ngonten terus dia beli sebuah Gundam, ntar digoreng sama orang-orang harganya. Semakin bagus artikulasi semakin keren Gunpla-nya. Terus PG Aerial kapan? Terus Ko Ernest ngefans banget sama Astray. Ya gitulah, cek aja sendiri di sini nih bahasan lainnya. Jadi apakah obrolan newbie itu salah banget? Ya enggak lah. Kalau saya sih lebih seneng ngobrol sama orang awam yang antusias ya, terutama yang pengen tahu lebih lagi gitu. Sama juga dengan karya GBWC. Saya lebih anget hatinya ketika melihat karya-karya pemula yang, weh ini konsepnya keren nih. Meskipun menurut orang-orang ya kayak, apaan ini nggak jelas gitu. Tapi menurut saya itu keren banget. Orang awam tuh ya, spiritnya ada di explore dan challenge. Itu yang bikin seru banget sebagai newbie sebenarnya. Jadi kalau ada orang di internet yang fafa was si paling bener, si paling tahu, padahal ilmunya masih cetek, ya saya nggak akan melabeli dia sebagai newbie. Emang orangnya nyebelin aja anjing itu mah. Lanjut lihat entry GBWC. Di sini kalau saya boleh komen ya, pertama kaca lemarinya tuh kehitung kotor, nggak dibersihin. Jadi kalau misalnya mau lihat entry nggak terlalu jelas, apalagi yang ditaruhnya tuh agak masuk ke dalam gitu. Kedua, kalau mau lihat levelnya sama entry GBWC di Surabaya, saya bisa bilang yang Surabaya jauh lebih menarik build-nya. Jadi kalau yang tahun ini ikutan dan tahun depan rencananya mau ikutan lagi, ngasah skillnya kalau punya waktu luang ya bisa dari sekarang lah. Terutama yang junior sama under 20 sih, soalnya kan mereka bisa dibilang mungkin lebih banyak ya waktu luangnya. Cuma kalau mau ngomongin budget atau biaya, ya harus disupport sama orang tuanya mungkin. Ini buat kalian yang mau ikutan under 20 dan under 40 secara serius ya, bisa komen di YouTube, ntar saya bantuin lah beneran sampai jago mungkin.
Nggak tahu ya, lihat nanti. Tapi beneran, buat yang serius banget bakal saya coba bantuin. Kasih tahu aja kalian kesulitannya di mana. Oh iya, ini juga ada Caravan Kit Workshop. Kalian bisa dapetin RX78 gratis, tinggal datang doang. Ada di jam-jam tertentu sampai akhir GBWC. Lucunya ya, ada patung Gun Plakun sama Zaku Plakun. Kalian bisa selfie bareng. Sumpah ini mah wajib foto spot banget lah buat update di sosmed. Dan akhirnya setelah nonton Gundam Requiem for Vengeance di Netflix, saya bisa melihat secara langsung model kitnya kayak wow, keren. Yang tadinya nggak ada urgensi buat punya Gunpla ini nih, setelah nonton kayak anjir, Kapten Iria Solari keren banget, RX78 nya keren, pokoknya semuanya keren. Nanti mungkin next video saya bakal bahas secara lengkap tentang Requiem for Vengeance, apakah bagus dan must watch kah? Buat kalian yang mau lihat review entry GBWC ada di video ini ya. Pokoknya terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Congrats buat siapapun juaranya, dan semoga tahun depan yang ikutan di tahun ini skillnya bisa melonjak naik banget. Yoi. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Dadah.